Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang rangkaian 3 fasa kuliah rangkaian elektrik 2, masih di power imbalance system, ya, sistem daya di sistem yang seimbang. Untuk masalah wires perkabelan nanti akan dibahas bagaimana kabel dari 3 fasa itu lebih efisien ya dibandingkan dari single fasa. Diambil dari buku Alexander dan Sadiku, Fundamental of Electric Circuit, edisi keempat, New York, McGraw-Hill 2009, di bab 12.7. Jadi keuntungan dari sistem 3 fasa yaitu yang pertama di video sebelumnya itu bahwa rata-rata total dari daya instan yang total pada beban itu konstan atau tidak berubah terhadap waktu atau independence of time, sehingga daya instan total maupun daya rata-rata total itu konstan gitu. Jadi itu adalah suatu keuntungan kenapa dipakai sistem 3 fasa ini di pembangkitan daya dan juga distribusi daya. Nah, untuk yang kedua, keuntungan yang kedua selain yang pertama itu karena total daya instan dan ataupun daya rata-rata total itu konstan, yang kedua adalah ada keuntungan yang didapatkan untuk dalam penggunaan sistem 3 fasa itu dalam distribusi daya, ya, bahwa sistem 3 fasa ini menggunakan jumlah kawat yang lebih sedikit, tambahan itu lebih sedikit ya, daripada sistem fasa yang single. Untuk tegangan lainnya itu VL-nya yang sama dan juga daya yang diserap power line-nya juga itu sama. Itu dibandingkan kalau tegangan line VL sama power absorbed PL itu sama, maka 3 fasa itu ada memiliki keuntungan dalam masalah jumlah wire yang lebih sedikit dibandingkan fasa tunggal atau single fasa. Jadi kita akan lihat perhitungannya, pembuktiannya. Jadi perbandingan ya dengan asumsi untuk keduanya, yaitu untuk single fasa maupun 3 fasa. Asumsinya itu adalah dalam perbandingan ini keduanya itu memiliki material yang sama, yaitu resistivitasnya Rho-nya itu sama ya, yaitu copper atau tembaga. Kemudian juga panjangnya sama juga L, supaya bisa lihat nanti perbandingannya seperti apa. Kemudian load-nya itu adalah resistif, faktor daya satuan. Nah, sistem single fasa itu memakai 2 kabel. Nah, 2 kabel seperti ini. Kurang jelas ya. Nanti kita akan jelas. Nah, 2 kabel sumber fasa yang tunggal itu dihubungkan 2 kabel ke load atau beban. Jadi transmisi lainnya itu kabel transmisi ada 2 dengan resistansinya R, masing-masing kabel itu panjang L, resistansinya R, dan situ ada arus line dan juga ada tegangan arusnya itu IL dan ada tegangan line VL dan ada daya yang diserap oleh beban atau daya line PL.
Nah, di sini IL itu adalah daya dibagi tegangan. Jadi IL sama dengan PL dibagi VL, sehingga ada power loss, power yang hilang di dalam dua wire ini, hilang karena ada resistor jadi panas dia, jadi dayanya ada yang hilang, yaitu sebesar daya yang hilang adalah 2 kali, karena dua wire jadi 2 kali, ini bagusnya kita merahin aja angka 2 nya supaya jelas bahwa dia ya. Jadi ada dua kabel dikali arusnya dikuadratkan karena kita mencari daya, I kuadrat R atau V kali I, V nya itu adalah I kali R, jadi I kuadrat kali R. Di sini I kuadratnya adalah arus lain dikuadratkan kemudian dikali resistor, jadi ada daya yang hilang karena panas kabel ini. Nah, kemudian bisa kita rubah arus dari line ini adalah daya line daya absorb atau daya yang diserap dibagi dengan tegangan line, dikuadratkan ya karena I nya I kuadrat, jadi PL kuadrat dibagi VL kuadrat. Ini untuk yang sistem fasa tunggal dengan 2 kabel. Nah, bagaimana dengan sistem fasa 3 fasa dengan ada 3 kabel? Maka sumbernya itu adalah sumber yang seimbang, sumber 3 fasa yang seimbang. Dia ada 3 kabel, ada 3 fasa, yaitu dengan arus per fasanya arus fasa A, arus fasa B, dan arus fasa C. Dan kabelnya kita kasih R aksen di sini untuk membedakan dengan resistansi dari yang 2 fasa. Nah, di sini ada tegangan lainnya dengan sudut 0 derajat dan sudut minus 120 derajat. Dihubungkan dengan beban seimbang 3 fasa. Ya, seperti sebelumnya yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa daya rata-rata total itu adalah 3 kali VP kali IP ya, tegangan per fasa dikali arus per fasa cos theta. Kalau dijadikan line itu menjadi akar 3 VL IL cos theta. Akar 3 kali tegangan line dan arus line cos theta. Saya lihat di video sebelumnya penjelasannya kenapa bisa jadi akar 3. Dari 3 VP kali IP menjadi akar 3 VP kali akar 3 VL kali IL. Itu ada di video sebelumnya. Nah, ini adalah daya rata-rata total. Kita ingin melihat daya yang diserap atau daya line, yaitu akar 3 VL kali IL ya, magnitudenya. Nah, bahwa IL itu kita anggap IL aksen. IL aksen ini adalah arusnya biar beda dengan arus yang 2 fasa. Ini ada arus 3 fasa. Arus fasa bedakan arus 1 fasa yang dengan 2 wire itu IL, maka kita rubah yang arus untuk 3 fasa 3 wire ini dengan IL aksen. Karena kita ingin membandingkan ya, IL aksen ini adalah magnitud dari arus fasa A sama dengan magnitud dari arus fasa B dan sama dengan magnitud dari arus fasa C. Jadi arus beban
untuk 3 fase 3 wire itu adalah kita tukar di akar 3 kali VL nya menuju ke bawah PL ya. Ini sama dengan PL dibagi akar 3 VL. Ini adalah arus beban pada arus lain pada rangkaian 3 fase dengan 3 wire. Arus secara keseluruhan, arus secara keseluruhan ya, arus setiap dari fasanya, karena IL aksen sama dengan magnitude IA tambah magnitude arus fasa B sama dengan magnitude arus fasa C. Jadi tiap arus itu kita sebut IL aksen sama dengan daya load dibagi dengan akar 3 dari tegangan line. Oke, itu adalah arus per fasanya, arus tiap line-nya. Ini kita lihat untuk sistem 3 fase dengan 3 wire, 3 kabel copper dengan resistivity-nya itu rho yang sama ya. Ini tadi sumber 3 fase yang seimbang dikoneksikan dengan beban 3 fase seimbang dengan 3 kabel dengan arus fase B, arus fase C, dan tegangan line sudut 0 derajat, tegangan line minus 120 derajat, dan resistansinya R aksen. Maka P loss-nya untuk daya loss untuk 3 fase 3 wire ini kita lihat dayanya tuh 3 kali yang hilang ya. Pertama arus tiap fase kuadrat dikali resistansi aksen kabel ini, karena ada 3 fase berarti 3 kali, ada 3 kali daya yang hilang karena panas kabelnya ini, sehingga untuk daya total yang sama, daya total yang di deliver yang sama yang dikirimkan, itu power lainnya yang dikirimkan ya, power lainnya itu sama, dan juga tegangannya sama ya, sama dengan yang satu fase 2 wire tadi, sama-sama pakai tegangan, dayanya itu besarnya sama dan tegangannya juga besarnya sama, tapi arusnya beda. Maka daya yang kehilangan sepanjang 3 kabel itu adalah 3 ya, IL arusnya kita ganti arus per fase dengan PL per akar 3 VL, kita anggap sama dengan PL VL nya sama dengan yang satu fase dengan 2 wire, tapi arusnya beda ya. Kalau arus yang satu kabel itu dia PL per VL aja, dia per tegangan, tapi kalau yang 3 fase itu arusnya adalah bukan PL per VL, tapi PL dibagi akar 3 VL. Kalau yang di satu fase itu arusnya adalah PL per VL, kalau yang di 3 fase 3 wire ini PL per akar 3 VL. Jadi arusnya lebih kecil ya, arusnya lebih kecil 1 per akar 3 kali. Jadi 1 per akar 3 kali dengan arus
yang satu fasa 2 wire, dia lebih kecil karena 1/3 kali 1/3. Oke, jadi kita lihat bahwa daya yang hilang di 3 kabel ini adalah 3 dikali PL dibagi akar 3 VL kuadrat dikali R aksen. R aksen ini resistansi dari panjang kabel yang dipakai, jadi panas dia pelosnya. Jadi daya yang hilang untuk 3 fasa 3 wire adalah 3 R aksen dikali PL kuadrat dibagi 3 VL kuadrat. Akar 3 nya kita kuadratkan jadi hilang akarnya menjadi 3 VL kuadrat, sehingga ini 3 nya itu bisa dibagi 3 jadi hilang 3 nya, sehingga menjadi R aksen ya, resistansi dari kabel 3 fasa 3 wire, dan dikali PL kuadrat dibagi VL kuadrat. Nah, kalau yang satu fasa kita lihat pelosnya adalah 2R PL kuadrat per VL kuadrat. Kalau yang P aksennya itu pelosnya itu adalah R PL kuadrat per VL kuadrat, ada 2-nya ya. Walaupun dia menggunakan 3 kabel, tapi yang kehilangannya itu hanya R aksen PL kuadrat bagi VL kuadrat, karena arusnya lebih kecil ya, daripada arus yang 3 fasa lebih kecil daripada yang satu fasa. Nah, P loss ini adalah power loss di dalam 3 kawat ya, 3 kawat, jadi dikali 3 ya, lossnya itu ada 3. Kalau yang 2 fasa itu lossnya ada 2 karena 2 wire. Kalau ini 3 wire kali 3, walaupun lossnya 3 kali, secara total tetap saja dia R aksen PL kuadrat per akar kuadrat ini, karena arusnya itu di 1/3 kali arusnya, sehingga dia lebih power lossnya lebih kecil dibandingkan power lossnya dari satu fasa. Nah, kemudian kalau kita bandingkan perkabelan antara 3 fasa dengan satu fasa atau fasa tunggal, kita lihat pelosnya ini adalah, pelos itu adalah daya loss untuk satu fasa sama dengan 2R PL kuadrat per VL kuadrat, sedangkan P aksen loss ini adalah daya loss dari sistem 3 fasa adalah R aksen PL kuadrat per VL kuadrat, lebih kecil ya, yang 3 fasa lebih kecil, sehingga perbandingan antara P loss single fasa dengan P aksen loss 3 fasa adalah sama dengan 2R PL kuadrat per VL kuadrat dibagi R aksen PL kuadrat bagi VL kuadrat, yang sama nilainya kita hilangkan karena dibagi, jadinya daya kehilangan daya loss yang dalam single fasa dan dibagi dengan P aksen loss, daya kehilangan daya pada sistem 3 fasa sama dengan 2R ya, 2 resistansi dari kabel 2 kabel satu fasa dibagi dengan 1 resistansi ya, 1 R aksen dari kabel 3 fasa. Jadi untuk wire 3 fasa dibandingkan dengan single fasa, maka resistansinya itu di bab 2 dibahas ya. Resistansi itu adalah resistivitas Rho dikali line panjang kabel dibagi PL kuadrat.
Jadi kalau yang R aksen untuk resistansi yang kabel 3 fasa sama dengan rho L per pi R aksen kuadrat. R dan R aksen adalah radius dari kabel-kabel tersebut. Kalau R adalah untuk kabel yang single fasa, R aksen untuk kabel yang 3 fasa. Kita ambil lagi, kita lihat lagi bahwa perbandingan antara fasa yang daya yang hilang di single fasa dibanding daya yang hilang di 3 fasa itu sama dengan 2R dibagi R aksen. 2 kali resistansi pada single fasa dibagi 1 kali resistansi pada 3 fasa. Sehingga perbandingan kehilangan daya antara single fasa dengan 3 fasa sama dengan 2 rho L per R pi R kuadrat dibagi rho L per pi R aksen kuadrat. Yang sama kita bagi jadi hilang. Maka perbandingan daya yang hilang antara single fasa dibandingkan dengan 3 fasa adalah 2 R aksen kuadrat dibagi R kuadrat. 2 kali radius dari 3 fasa kuadrat dibanding dengan radius dari fasa tunggal kuadrat. Ini karena resistansi itu berbanding terbalik dengan radiusnya. Oleh karena itu, wires kabelan 3 fasa dengan single fasa ini, jika power loss-nya itu kita asumsikan sama untuk kedua sistem agar kita bisa membandingkan, power loss-nya sama, terus power lainnya sama, terus tegangan lainnya sama, rho-nya sama, panjang kabelnya sama. Yang membedakan hanya radius kabel saja, sehingga resistansinya itu berbeda antara 3 fasa dan 2 fasa karena radiusnya berbeda. Maka perbandingan daya single fasa dengan 3 fasa itu sama dengan 2 kali radius kabel 3 fasa kuadrat dibanding dengan radius kabel untuk single fasa kuadrat. Maka perbandingan daya yang kehilangan daya dari single fasa dibanding dengan 3 fasa itu 1, karena kehilangan daya itu sama gitu ya antara single fasa dengan 3 fasa, sehingga perbandingannya adalah 1 sama dengan 2 kali radius 3 fasa kuadrat dibanding radius 1 fasa kuadrat, radius wire-nya. Maka kita bisa lihat bahwa radius dari kabel untuk single fasa kuadrat itu sama dengan 2 kali radius dari kabel 3 fasa kuadrat. Jadi lebarnya radius dari lebarnya jari-jari dari kabelnya si single fasa itu 2 kali, yang dikuadratkan tuh 2 kali dari kabelnya jari-jari kabelnya si 3 fasa, atau jari-jari dari kabel 1 fasa itu sama dengan akar 2 kali lebih banyak, lebih besar daripada jari-jari kabelnya si 3 fasa. Ini radiusnya lebih besar. Nah, oleh karena itu perbandingan 3 fasa dengan 1 fasa ini, yaitu single fasa, fasa tunggal, rasio perbandingan material yang diperlukan itu ditentukan oleh jumlah dari kabel dan juga dari volume kabel tersebut. Biar kita lihat lagi. Maka kita lihat lagi bahwa jari-jari kabel single fasa kuadrat itu sama dengan 2 kali jari-jari
kabel 3 fasa kuadrat, maka material untuk fasa tunggal dibandingkan dengan material kabel untuk 3 fasa itu sama dengan 2 kabel dikali volume kabel untuk single fasa dibanding 3 kabel dikali volumenya si kabel 3 fasa, itu sama dengan volumenya ini volume silinder, yaitu 2 kali volume silinder adalah pi R kuadrat L, pi dikali jari-jari kabelnya si single fasa kuadrat dikali panjang kabel L dibanding 3 dikali pi dikali jari-jarinya si kabel 3 fasa kuadrat dikali panjang kabel yang sama. Nah, pi sama L bisa kita hilangkan kan nilai sama menjadi 2R kuadrat dibagi 3R aksen kuadrat ya. Jadi perbandingannya adalah 2 kali jari-jari kabelnya si single fasa kuadrat dibagi 3 kali jari-jarinya kabel 3 fasa kuadrat, sama dengan kita masukkan lagi yang R kuadrat tadi itu adalah jari-jari dari kabel single fasa kuadrat itu R kuadrat itu sama dengan 2 kali jari-jarinya di kabel 3 fasa kuadrat atau R aksen kuadrat 2 kali, sehingga 2 kali 2 jadi 4. Nah, R aksennya ini bisa kita hilangkan karena sama, R aksennya di atas sama di bawah R aksen kita bagi aja menjadi 1. Jadi perbandingan materialnya itu antara single fasa dan 3 fasa adalah 4:3 atau 1,333. Nah, oleh karena itu perbandingan kabel antara 3 fasa dan 1 fasa, maka sistem dari fasa tunggal memerlukan 4/3 dikurang 1 sama dengan 1/3 sama dengan 33% lebih banyak materialnya yang diperlukan untuk sistem fasa tunggal dibandingkan dengan sistem 3 fasa. Nah, jadi fasa tunggal atau 1 fasa ini memerlukan 33% lebih banyak dibandingkan sistem 3 fasa, karena tadi itu 1,333, ada 33% lebih banyak. Atau sistem 3 fasa ini hanya memerlukan 3/4 atau 75% daripada material digunakan untuk single fasa. Jadi 3 fasa itu hanya 75% dari single fasa. Walaupun rangkaian 3 fasa ini menggunakan 3 kabel, ternyata materialnya dari radiusnya itu untuk membuat kabel, karena radiusnya kabelnya lebih kecil untuk daya yang sama, untuk tegangan yang sama, jenis bahan yang sama, row-nya, panjang kabel yang sama ya, row-nya copper yang sama, panjang kabel yang sama, itu ternyata kabelnya single fasa itu lebih tebal ya, seakar 2 kali lebih tebal daripada ya, jajarnya lebih besar, sehingga kabel lebih tebal daripada single fasa. Single fasa itu kabelnya lebih tipis dibanding yang 3 fasa itu kabel lebih tipis daripada yang single fasa, sehingga walaupun diperlukan 3 kabel untuk 3 fasa, tetap aja secara total material untuk membuat kabel 3 fasa itu dengan 3 kabel itu cuma 75% daripada material untuk bikin kabel yang single fasa yang pakai 2 kabel itu, karena kabel lebih tebal. Yang 3 fasa kabel lebih tipis, sehingga hanya 70% aja untuk bikin kabel itu, dibandingkan dengan yang 1 fasa yang 2 kabel itu lebih tebal. Jadi lebih hemat, lebih efisien, lebih hemat, lebih murah menggunakan
perkabelan sistem 3 fasa walaupun 3 kabel yang lebih tipis dibandingkan dengan single fasa yang memakai 2 kabel. Jumlah kabel lebih dikit tapi dia lebih tebal sehingga lebih mahal, lebih banyak material untuk bikin kabelnya, 33% lebih banyak. Oleh karena itu, kesimpulan terakhirnya, perkabelan ada 3 fasa dengan single fasa ini bahwa material diperlukan untuk daya yang sama, volume yang sama, bukan yang sama ya, daya yang sama, tegangan yang sama, panjang kabel yang sama, jenis bahan kabel yang sama, row-nya untuk copper misalnya. Itu material untuk sistem 3 fasa itu materialnya diperlukan tuh lebih sedikit dibandingkan sistem 3 fasa. Itu kesimpulan akhirnya, lebih sedikitnya sekitar 75% dari single fasa. Oke, demikian, semoga mengerti, paham, dan ilmu bisa dimanfaatkan dan diajarkan ke yang lain, ke murid-muridnya, teman-temannya, yang bisa bermanfaat untuk kebaikan manusia dalam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon, thank you, arigatou gozaimasu, syukran, danke.